mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Karena itu, tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Program utama Presiden Prabowo adalah ketahanan pangan. Salah satunya inilah. Dan ini banyak hal yang perlu kita tiru, atau ini insya Allah kita akan aplikasikan atau kita implementasikan di Kota Gorontalo. Kita dari Kota Gorontalo, kita kerja ilmunya ini sampai di Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriyanti Ano. Kami berasal dari Kota Gorontalo, juga dari Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kota Gorontalo. Kami datang ke sini bertujuan untuk melihat secara langsung pengembangan anggur yang ada di Maxigrep, melihat secara langsung juga belajar bagaimana budidaya anggur mulai dari tahap pertumbuhan sampai dengan untuk pembuahan. Nah, di sini kami juga sudah banyak menimba ilmu dari Pak Rodi terkait dengan budidaya anggur yang ada di Maxigrep. Harapan kami, insya Allah apa yang kami dapatkan, ilmu yang kami dapatkan pada hari ini, insya Allah ini bisa kami implementasikan khususnya yang ada di Kota Gorontalo. Karena di Kota Gorontalo juga kita punya komunitas anggur dan ini banyak hal yang perlu kita tiru, atau ini insya Allah kita akan aplikasikan atau kita implementasikan di Kota Gorontalo. Untuk Provinsi Gorontalo kita ada komunitas anggur dan itu tersebar di kota maupun kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan untuk varietas, sudah banyak varietas yang dikembangkan di sana, cuman memang masih ada kita permasalahan baik itu terkait dengan pengendalian hama dan penyakit maupun terkait juga bagaimana untuk pemangkasan anggur. Itu yang permasalahan yang lebih banyak kita hadapi di Kota Gorontalo khususnya. Insya Allah untuk Provinsi Gorontalo kita tahun 2026 itu akan ada helatan akbar, yaitu Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan atau PENAS KTNA. Itu pusatnya akan dipusatkan di Provinsi Gorontalo. Itu kami harapkan itu bisa untuk anggur ini bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Ya, kalau untuk Kota Gorontalo, karena kita kan Kota Gorontalo lebih ke kota jasa dengan alih fungsi lahan yang sangat ini, sehingga kami mengharapkan anggur ini bisa dimanfaatkan melalui pekarangan-pekarangan oleh masyarakat. Jadi lebih ke pemanfaatan ke pekarangan. Karena memang anggur ini tidak nanti memerlukan lahan yang besar, halaman pekarangan juga bisa kita manfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Denny Jafar. Sehari-hari pekerjaan saya selaku penyuluh pertanian yang ada di Kota Gorontalo. Jadi tujuan saya ke sini ini dalam rangka studi komparatif, dalam rangka peningkatan khususnya pengembangan daripada anggur ini. Di Kota Gorontalo sebenarnya sudah ada seperti ini, komunitas-komunitas untuk pecinta-pecinta anggur. Tapi masalahnya di sana itu masih begitu banyak. Setelah kita lihat di keberadaan yang ada di Bekasi ini, banyak salahnya kita. Nah, jadi pas kita datang ke sini, ada tempat yang kita datang ini pas tempatnya untuk kita belajar tentang bagaimana untuk pengembangan daripada anggur ini. Jadi anggur Kota Gorontalo sudah ada, tapi banyak salahnya. Terutama di sana itu sudah berbuah, tapi dia pecah-pecah. Dan yang kedua adalah yang daun-daunnya ini kena penyakit. Nah, yang kita dengar-dengar dia harus ditutupi dengan plastik UV. Ternyata di sini bisa berbuah. Ternyata setelah kita perhatikan ternyata semuanya adalah penanganannya. Jadi itu jadi maksud dari kita dalam rangka studi komparatif khususnya di pengangguran. Nah, ini yang kita akan belajar bagaimana nantinya kita akan terapkan khususnya di Kota Gorontalo sekitaran 30-40 orang sudah ada. Bahkan di tingkat-tingkat masyarakat sudah ada pencinta-pencinta anggur. Tapi pada umumnya tidak berbuah.
yang tidak berbuah, sehingga dengan jalan sendirinya kita harus belajar. Makanya kita cari tahu sampai di sini, kita ke sini khususnya ke Bekasi belajar tentang pengangguran. Yang kita lihat di skala rumah tangga sudah ada, ini yang nantinya kita akan sampaikan begini caranya, terutama dari segi pemeliharaan ini sebelum dia berbuah ada penanganan tentang. Jadi orang pada umumnya dia menanam anggur, tapi setelah dia tanam tidak berbuah. Nah, ini yang gitu. Sehingga di sana ada bahkan sudah ada yang betang besar-besar dipangkas karena mereka kecewa tidak berbuah. Ternyata dia sampai dia berbuah. Ini ada perlu penanganan. Jadi pada prinsipnya kita tahu ternyata setelah menanam anggur dia ada harus penanganannya. Baik pemumpukannya, pemangkasannya, penanganan hama dan penyakitnya. Nah itu. Nah, biasanya ini kan sudah, kalau kita ini di Kota Gorontalo ini sudah pecah-pecah semua ini. Jadi kalau kita lihat di keadaan ini ternyata cuma bambu-bambu yang digunakan. Nggak perlu begitu harga yang mahal. Yang penting ada penanganan bagaimana kita sanggah ini tempatnya ini. Nah, ini yang perlu-perluin. Kalau yang kita sudah lihat ternyata ada pakai besi apa ya itu? Baja ringan, pakai atap UV. Ternyata Pak Yogi punya ini semua hanya bambu semuanya. Ternyata boleh. Nah, ini insya Allah minimal kita akan sampaikan, apalagi saya selaku penyuluh pertanian, kita akan sampaikan ke masyarakat khususnya yang bergerak di rumah tangga dulu. Sebelum ini kita dikomersialkan kan. Minimal yang sudah di Kota Gorontalo sudah menanam, bagaimana bisa mengeluarkan buah. Itu dulu. Nah, sebelum kita ada dikomersialkan dijual, minimal sudah dilihat, enak dilihat. Ini kalau di supermarket ada. Ada di supermarket, kalau gampangnya ini ada, dibeli. Tapi bukan itunya yang kita cari, ilmunya kita cari, kita kejar sampai di Bekasi. Kita dari Kota Gorontalo kita kerja ilmunya ini sampai di Bekasi. Luar biasa. Iya, itu. Harapan saya ke depan untuk khususnya yang ada di Kota Gorontalo, jangan berkecil hati dalam hal penanaman untuk anggur ini. Memang banyak yang kita akan cari-cari, semua ilmunya ada di YouTube itu ada, di Google ada, semua ada. Jangan bosan-bosan kita lihat di situ. Saya dapat ini, saya lihat di Google, sehingga saya kejar sampai di sini tempatnya itu. Jadi ke depan nantinya di Kota Gorontalo yang sudah bergerak di bidang ini terus jangan sampai putus asa. Tetap kita harus kembangkan ini. Kita kembangkan anggur. Jadi itu. Jadi apalagi kita Kota Gorontalo pertanian perkotaan. Jadi berbicara pertanian tidak perlu dengan lahan yang ada, tapi bagaimana yang pekarangan-pekarangan bisa kita manfaatkan. Salah satu pertanian perkotaan ini seperti inilah. Kita pakai di planter bag, itu yang itu. Ternyata planter bag bisa berbuahin semua. Ini tidak ada dalam tanah, tapi ada semua ada di planter bag semua ini. Kita lihat sekarang sama-sama, cuma bagaimana penanganannya. Ternyata semuanya bukan dilihat dari harus ditanam di dalam tanah, tapi ini di planter itu bisa berbuah. Ternyata pada prinsipnya penanganannya untuk sampai berbuah itu. Satu pohon saja kalau sudah besar, satu pohon seperti ini yang ada di halaman rumah kita itu sudah senang ini seperti ini. Diharapkan Kota Gorontalo sudah ada yang berbuah seperti ini. Gitu. Dengan adanya kita kunjungan ke sini di Kota Gorontalo sudah ada seperti ini. Apalagi Presiden Prabowo saat ini dia punya program utama adalah ketahanan pangan. Jadi program saat ini, program utama Presiden Prabowo adalah ketahanan pangan. Salah satunya inilah bagaimana bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ke depan kita insya Allah di Kota Gorontalo di tahun 2026 itu ada Pekan Nasional Kontak Nelayan, Petani dan Nelayan di Kota Gorontalo. Skala nasional itu Pak, skala nasional di tahun 2020. Kota Gorontalo, khususnya Provinsi Gorontalo itu sebagai tuan rumah pelaksanaannya. Wow. Kira-kira persiapannya udah dari sekarang apa? Iya, nah inilah dari mungkin tahun depan ini mulai masuk ke tahun 2025 itu sudah ada mulai masuk persiapan ya berbagai komoditas. Ini salah satunya mungkin ini bisa kita tampilkan ini. Kira-kira itu harapannya selaku saya penyuluh pertanian, insya Allah ke depan yang sudah kita lihat seperti ini nanti kita akan sampaikan ke komunitas yang ada di Kota Gorontalo, khususnya yang ada di Kota Gorontalo. Oke, kalau gitu. Ya, kita cicipi ini. Boleh. Manis, ternyata manis. Bukan hanya ada di mall,
tapi ternyata bisa skala rumah tangga ini bisa menghasilkan manis seperti di mall. Terima kasih. Sama-sama Pak Denny. Saya mengapresiasi ya, berarti budidaya anggur ini sudah merambah kemana-mana. Mudah-mudahan Indonesia ke depan bisa swasembada anggur utama. Jadi anggur bisa berkembang baik di Indonesia. Berarti kalau udah pihak pemerintahan udah memperhatikan itu, berarti insya Allah ke depan ada perhatian khusus juga ya dari pemerintah pusat dan sebagainya. Tentu kita merasa terhormat lah, salah satu yang mau dikunjungi gitu kan. Ya pun kebun kita masih berantakan, tapi beliau tidak mempermasalahkan. Yang penting mereka intinya katanya mau sharing tata cara menanam anggur, gimana caranya pemupukan, pembuahan dan lain-lain gitu kan. Jadi intinya ya merasa terhormat atas kedatangan mereka berdua. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya Pak Denny dan Ibu menyempatkan diri. Jadi mohon maaf jika di sini banyak kekurangan, kesalahan. Semoga di Kota Gorontalo semakin bisa memajukan, mengembangkan dengan lebih baik dan lebih maksimal lagi, bisa mensukseskan budidaya anggur, terutama di Gorontalo. Gitu. Dan tidak lupa juga buat kita-kita yang di Bekasi, di Bogor, dimanapun teman-teman. Mari kita maju bersama, kembangkan anggur Indonesia. Oke, cukup dulu ya teman-teman. Mungkin itu rasa terima kasih kita buat kehadiran Bapak Denny dan Ibu Kadin dari Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.